Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa berjalan terlalu cepat, padahal hatinya masih tertinggal jauh di belakang. Di tengah tuntutan untuk selalu terlihat kuat, sempurna, dan tak bercela, banyak dari kita lupa bahwa manusia bukan diciptakan untuk menjadi tampilan tanpa celah, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Sebagian orang mungkin merasa harus terlihat baik agar dihargai. Sebagian lainnya menyembunyikan luka karena takut dianggap lemah. Namun, filsafat Stoik mengingatkan, penghargaan terbesar bukan datang dari penilaian orang lain, melainkan dari kemampuan memahami diri sendiri, bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar, tetapi dibangun melalui refleksi dan penerimaan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Jika hari ini langkahmu terasa berat, ingatlah, yang terpenting bukan bagaimana dirimu dipandang, tetapi bagaimana. Terry Mutamba. Kita tidak perlu sempurna untuk layak menghargai hidup ini kita. Hanya perlu jujur pada diri sendiri dan bersedia melanjutkan perjalanan. Selamat datang di tempat di mana kota-kota tidak hanya dibaca, tetapi dirasakan di era modern. Ini, citra sering dianggap lebih penting daripada substansi. Media sosial telah menciptakan panggung besar, tempat banyak orang berusaha menampilkan versi terbaik dirinya. Foto yang telah disaring, pencapaian profesional yang dipamerkan, hingga gaya hidup yang tampak ideal menjadi standar baru yang secara perlahan mempengaruhi cara berpikir dan cara menilai diri sendiri. Banyak orang mulai merasa seolah-olah hidup mereka kurang, berarti hanya karena tidak memiliki sorotan atau validasi dari publik. Namun, dalam ajaran Stoikisme, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh opini luar. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa pendapat orang lain hanyalah gema yang tidak memiliki kekuatan atas jiwa, kecuali kita sendiri yang memberikannya. Media sosial dapat menjadi alat positif jika digunakan dengan bijak, tetapi menjadi racun ketika mulai menentukan harga diri dan arah hidup. Fenomena ini sering menciptakan paradoks. Semakin keras seseorang berusaha terlihat sempurna, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Ketika setiap unggahan harus dikurasi, setiap momen harus terlihat mengesankan, dan setiap aktivitas harus tampak produktif, maka hidup berubah menjadi sebuah pertunjukan. Pada titik ini, eksistensi tidak lagi dijalani, melainkan diperankan. Stoikisme menawarkan perspektif yang lebih tenang. Fokus utama bukanlah bagaimana orang melihat diri kita, tetapi bagaimana kita membangun kualitas batin, kejujuran terhadap diri sendiri, disiplin dalam meningkatkan kemampuan, kesabaran menghadapi tantangan, serta keteguhan dalam memegang prinsip hidup menjadi nilai yang lebih penting daripada citra yang berusaha ditampilkan. Jika seseorang mengejar kesempurnaan luar, ia akan kelelahan karena standar publik bersifat berubah dan sering tidak realistis. Tetapi jika seseorang fokus pada pengembangan diri, ia akan menemukan stabilitas karena dasar kekuatan tersebut berasal dari dalam. Karakter yang matang tidak membutuhkan sorotan untuk membuktikan keberadaannya. Bahkan dalam diam, kualitasnya tetap terlihat melalui tindakan, keputusan, dan cara ia memperlakukan orang lain. Dalam konteks modern, memilih untuk fokus memperbaiki diri dibanding berusaha tampil sempurna membutuhkan ketegasan batin. Tidak semua orang akan memahami pilihan tersebut, dan tidak semua akan memberikan pengakuan. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa pengakuan terbesar datang dari batin, yang merasa telah bertindak sesuai nilai yang diyakini, bukan dari suara-suara eksternal yang sifatnya sementara. Pada Akernia, kehidupan bukan tentang kompetisi estetika atau lomba pencitraan. Kehidupan adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat secara mental, dan lebih selaras dengan prinsip moral.
Kesempurnaan luar mungkin memuaskan sesaat, tetapi perkembangan diri memberikan ketenangan yang lebih mendalam dan bertahan lama. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merasa perlu mengontrol begitu banyak hal, opini orang lain, bagaimana situasi berkembang, dan bagaimana dunia merespons tindakan mereka. Namun semakin besar seseorang berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauannya, semakin besar pula kekecewaan yang muncul ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Stoikisme memberikan pandangan yang berlawanan dengan kecenderungan tersebut. Bagi para filsuf stoik, yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana seseorang merespons situasi tersebut. Banyak peristiwa dalam hidup muncul tanpa bisa dicegah. Komentar yang tidak menyenangkan, perlekauan yang tidak adil, kegagalan dalam pekerjaan, atau hal tak terduga yang mengganggu rencana. Dalam kondisi seperti itu, pikiran mudah bereaksi secara impulsif. Ada yang marah, ada yang merasa tidak dihargai, ada pula yang merasa hidup tidak memihak. Namun dalam perspektif stoik, emosi yang muncul bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari interpretasi terhadap peristiwa tersebut. Ketika seseorang mencoba mengendalikan penilaian orang lain, ia memasuki wilayah yang tidak stabil. Opini publik sangat mudah berubah. Hari ini mungkin seseorang dipuji, tetapi keesokan hari dapat dikritik tanpa alasan jelas. Udah berkembang menjadi dunia di mana komentar cepat diberikan tanpa pemikiran matang. Jika nilai diri bergantung pada penilaian tersebut, maka hidup akan dipenuhi kecemasan. Stoikisme mengajarkan untuk memusatkan energi pada sesuatu yang berada dalam lingkup kendali, sikap, keputusan, prinsip moral, dan cara menghadapi keadaan. Ini bukan ajaran untuk menjadi pasif, tetapi untuk menjadi selektif dalam menempatkan perhatian dan energi. Dengan memahami batas kendali, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Banyak konflik internal muncul karena keinginan untuk dipahami oleh semua orang, padahal tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami pengalaman, nilai, atau tujuan hidup seseorang. Memaksakan diri agar selalu diterima hanya akan mengorbankan keaslian karakter. Respon yang bijak seringkali lahir dari kesadaran bahwa tidak setiap komentar layak direspons, tidak setiap provokasi perlu dibalas, dan tidak setiap situasi membutuhkan reaksi emosional. Seseorang yang mampu mengatur responnya akan memiliki kekuatan yang tidak terlihat pada permukaan, namun terasa melalui kehadiran dan sikapnya. Ia menjalani hidup dengan stabil, meski dunia di sekelilingnya tidak stabil. Ia tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi pada kompas moral internal yang telah ia bentuk melalui pengalaman, refleksi, dan kedewasaan emosional. Akhirnya, fokus pada respon pribadi memberi ruang bagi pengembangan diri yang lebih tulus. Dengan menahan dorongan untuk membalas secara spontan, seseorang melatih disiplin batin. Dengan memilih diam ketika provokasi muncul, seseorang memperkuat kendali diri. Dan dengan tetap berpegang pada prinsip meski tidak diapresiasi, seseorang sedang membangun karakter yang kokoh. Hidup bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang mengendalikan diri dalam menghadapi dunia. Disitulah letak kedewasaan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hidup, tidak ada manusia yang mampu berjalan tanpa melakukan kesalahan. Namun, pada era modern, kesalahan sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Banyak orang merasa harus selalu tepat, selalu sempurna, dan tidak boleh terlihat gagal. Tekanan semacam ini membuat banyak individu takut mencoba hal baru, takut mengambil keputusan berbeda, dan takut terlihat tidak mampu. Paradoksnya, rasa takut ini justru menghalangi seseorang untuk berkembang. Pandangan stoikisme mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan bagian natural
dari proses pembelajaran, seperti besi yang ditempa melalui panas dan benturan. Karakter manusia ditempa melalui pengalaman, tantangan, kegagalan, dan koreksi diri. Seorang tokoh stoik, Epictetus, menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang tumbuh menjadi bijaksana tanpa pernah melalui kesalahan. Dalam kehidupan modern, banyak orang menilai dirinya berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Media sosial mempercepat process it to. Orang melihat pencapaian, keberhasilan, atau gaya hidup orang lain tanpa mengetahui perjuangan panjang di baliknya. Hal tersebut menciptakan ilusi bahwa orang lain berhasil tanpa melalui proses. Dari ilusi inilah muncul rasa minder, keraguan, bahkan rasa tidak cukup baik. Disinilah sikap stoik menjadi relevan. Fokus pada diri sendiri, bukan pada bayangan orang lain. Kesalahan seharusnya dilihat sebagai bahan refleksi, bukan sumber rasa malu. Jika seseorang melakukan kesalahan saat bekerja, itu bukan tanda bahwa ia gagal sebagai manusia, melainkan tanda bahwa ia masih belajar memahami bidang tersebut. Jika seseorang gagal dalam hubungan, itu bukan kegagalan total, tetapi kesempatan untuk memahami pola komunikasi, batasan pribadi, dan nilai komitmen. Dalam sudut pandang stoik, kegagalan bukan sesuatu yang menghentikan perjalanan, tetapi titik penanda bahwa seseorang telah melangkah. Orang yang tidak pernah salah adalah mereka yang tidak pernah mencoba. Namun, seseorang yang terus memperbaiki diri melalui kesalahan memiliki fondasi karakter yang lebih kuat dibanding mereka yang hanya berusaha terlihat sempurna di permukaan. Kesadaran ini menciptakan bentuk kerendahan hati yang sehat. Seseorang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia berada dalam fase pembelajaran masing-masing. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu berpura-pura, dan tidak perlu menciptakan citra yang bertentangan dengan realitas dirinya. Dengan menerima ketidaksempurnaan, seseorang memberi ruang bagi diri untuk bertumbuh. Rasa marah pada diri sendiri digantikan dengan evaluasi, rasa malu digantikan dengan tanggung jawab, dan rasa pesimis berubah menjadi semangat untuk mencoba lagi. Pada akhirnya, perkembangan diri tidak diukur dari seberapa baik seseorang menutupi kekurangan, tetapi dari seberapa berani ia menghadapi, memahami, dan memperbaikinya. Kesempurnaan luar mungkin memberikan decak kagum, namun keberanian untuk terus memperbaiki diri, meski gagal, memberikan kedalaman karakter. Itulah kualitas yang tidak hanya membuat seseorang dewasa, tetapi juga memberi makna lebih pada perjalanan hidupnya. Dalam ruang kehidupan modern, produktivitas sering dijadikan ukuran nilai seseorang. Banyak individu berusaha menunjukkan seolah mereka selalu sibuk, selalu saksit, dan selalu berada dalam kendali. Rutinitas tidak lagi sekadar aktivitas, tetapi berubah menjadi ajang pembuktian. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang membuat banyak orang merasa harus terlihat berprestasi di mata publik, meskipun secara internal merasa lelah, kosong, atau tidak seimbang. Pandangan stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Fokus utama bukan pada penampilan luar atau performa yang dipamerkan, tetapi pada perkembangan internal yang tidak selalu terlihat. Progres tidak selalu hadir dalam bentuk hasil besar. Terkadang progres justru hadir dalam bentuk langkah kecil yang konsisten, keputusan kecil yang lebih bijak, atau kemampuan untuk menahan reaksi emosional saat menghadapi tantangan. Dalam dunia profesional, banyak orang berlomba menunjukkan pencapaian, promosi, penghargaan, atau peningkatan status. Namun pertanyaan yang sering terabaikan adalah, apakah semua itu mencerminkan kematangan diri atau hanya pencitraan agar terlihat berhasil? Stoikisme mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh apa yang dicapai, tetapi
juga oleh bagaimana seseorang mencapainya. Jika kesuksesan diperoleh dengan mengorbankan kesehatan mental, integritas, atau hubungan baik, maka keberhasilan tersebut memiliki harga yang terlalu mahal. Fokus pada progres berarti memahami bahwa memperbaiki diri merupakan proses panjang. Tidak ada perubahan karakter yang terjadi dalam sehari. Seseorang mungkin sedang melatih kesabaran, dan hari ini ia mampu menahan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Itu adalah progres. Seseorang mungkin sedang belajar mengurangi kecanduan, validasi, dan hari ini ia bisa menjalani hari tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu juga progres. Sebaliknya, performa sering mengutamakan kesan sesaat. Seseorang bisa terlihat tenang di luar, namun batinnya penuh tekanan. Seseorang bisa terlihat sukses, tetapi sebenarnya tidak mengenal diri sendiri. Ketika performa menjadi pusat perhatian, hidup akan berubah menjadi pertunjukan tanpa jeda. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara tindakan dan refleksi. Seseorang perlu bergerak, berusaha, dan bekerja, tetapi juga perlu memahami arah dan tujuan. Jika tindakan hanya diarahkan untuk mendapatkan pengakuan, maka hidup menjadi rapuh. Namun jika tindakan berakar pada nilai-nilai internal seperti disiplin, kebijaksanaan, dan etika, maka hidup akan memiliki fondasi yang kokoh. Mengembangkan diri tanpa pamer membutuhkan keberanian. Tidak banyak orang yang bersedia bekerja dalam diam tanpa publisitas. Namun justru dalam diam itu, seseorang belajar memahami dirinya, memperbaiki kelemahannya, dan memperkuat kelebihannya tanpa tekanan ekspektasi luar. Progres internal menghasilkan stabilitas emosional, sedangkan performa eksternal sering bergantung pada opini yang berubah-ubah. Pada akhirnya, kualitas diri tidak diukur melalui sorotan luar, tetapi melalui cara seseorang menghadapi kehidupan. Ketika tidak ada yang memperhatikan, progres lebih bermakna dibanding performa, karena progres membentuk karakter, sedangkan performa hanya membentuk persepsi. Bila seseorang memilih memperbaiki diri daripada menampilkan kesempurnaan palsu, ia sedang membangun fondasi kehidupan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih autentik. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengejar pengakuan dari luar sebagai ukuran keberhasilan dan nilai diri. Pujian, sorakan, validasi, atau pengakuan publik sering dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah mencapai sesuatu. Media sosial memperbesar fenomena ini. Setiap unggahan seolah menjadi panggung untuk menunjukkan pencapaian, dan setiap respons dari orang lain menjadi tolok ukur atas keberadaan diri. Namun stoikisme menawarkan pandangan yang lebih tenang dan mendalam. Keheningan batin memiliki nilai lebih besar daripada pengakuan yang datang dari orang lain. Pengakuan eksternal bersifat tidak stabil. Hari ini seseorang dapat dipuji, tetapi besok ia dapat dikritik, dilupakan, atau dibandingkan. Jika seseorang menempatkan harga dirinya pada penilaian tersebut, maka hidupnya akan berada dalam kondisi yang tidak menentu. Ia akan merasa tenang ketika dipuji dan merasa hancur ketika tidak diperhatikan. Hidup dalam pola ini membuat seseorang terus berusaha menyesuaikan diri agar sesuai harapan banyak pihak, hingga ia kehilangan jati diri. Sebaliknya, keheningan batin berasal dari tempat yang lebih dalam. Keheningan bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau menghindari dunia luar. Keheningan dalam konteks stoik adalah keadaan ketika seseorang tidak bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa layak. Ia tetap menjalankan tugasnya, tetap mengembangkan diri, tetap berusaha menjadi lebih baik, tetapi tanpa kebutuhan untuk mempertontonkan atau menagih apresiasi. Seseorang yang memiliki keheningan batin tidak terburu-buru menunjukkan apa yang ia capai. Ia memahami
bahwa hasil adalah konsekuensi dari proses, bukan alat untuk mendapatkan sorotan. Ia lebih memilih fokus pada kualitas tindakan daripada mencari pengakuan dari tindakan itu. Ketika ia berhasil menyelesaikan sesuatu, ia merayak dalam hati, bukan melalui persetujuan publik. Ketika ia gagal, ia mengevaluasi diri tanpa takut dicemooh. Keheningan batin juga mengajarkan seseorang untuk menghargai proses pribadi. Banyak perkembangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Perjuangan mengatasi kebiasaan buruk, kemampuan mengelola emosi, keberanian untuk berkata tidak, atau ketenangan dalam menghadapi situasi yang memicu stres. Semua itu adalah pencapaian yang tidak selalu pantas dipamerkan, tetapi memiliki dampak besar pada kualitas hidup. Pengakuan publik dapat mengangkat citra, namun keheningan batin menguatkan jiwa. Tidak ada sorakan yang mampu menggantikan perasaan tenang ketika seseorang tahu bahwa ia telah hidup selaras dengan prinsip dan nilai yang ia yakini. Tidak ada tepuk tangan yang sebanding dengan rasa damai ketika seseorang tidak lagi mengandalkan validasi untuk merasa cukup pada akhirnya. Hidup bukan perlombaan untuk terlihat berhasil, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih utuh. Orang yang mengejar pengakuan luar mungkin tampak bersinar, tetapi orang yang mencapai keheningan batin memiliki cahaya yang tidak mudah padam. Cahaya itu berasal dari kedalaman diri, dari kejujuran terhadap proses, dan dari keyakinan bahwa nilai sejati tidak diukur dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang tertanam di dalam kehidupan yang bergerak cepat dan dipenuhi tuntutan eksternal. Banyak orang merasa perlu membangun citra tertentu agar diterima. Reputasi menjadi sesuatu yang dianggap penting, bahkan kadang lebih penting daripada integritas. Namun stoikisme mengingatkan bahwa identitas yang dibangun berdasarkan pandangan orang lain mudah runtuh, sementara identitas yang dibangun dari dalam melalui pembentukan karakter dan prinsip hidup yang kuat akan tetap berdiri meski diuji oleh waktu dan keadaan. Di era modern, banyak individu menghabiskan energi untuk terlihat sukses, terlihat stabil, atau terlihat kuat. Namun citra semacam itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Ada orang yang tampak bahagia, tetapi menyimpan kegelisahan mendalam. Ada orang yang terlihat percaya diri, tetapi sebenarnya rapuh pada kritik. Ketika hidup dijalani berdasarkan apa yang ingin dilihat orang lain, maka seseorang sedang menciptakan dinding tipis yang tampak indah, namun mudah pecah ketika realita menekan. Stoikisme mengajarkan bahwa yang layak diprioritaskan adalah kualitas internal, kejujuran, keberanian moral, ketekunan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi diri yang tidak bergantung pada penilaian luar. Ketika seseorang membangun identitas dari dalam, ia tidak perlu takut akan penolakan atau perubahan opini publik. Ia memahami bahwa harga dirinya berasal dari nilai yang ia pegang, bukan dari popularitas atau pengakuan. Identitas yang kuat dari dalam juga memberikan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Orang yang hanya membangun penampilan luar sering merasa goyah ketika menghadapi kegagalan atau kritik karena fondasinya rapuh. Sebaliknya, seseorang yang membangun karakter internal melihat setiap tantangan sebagai bagian dari perkembangan diri, bukan sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Ia tidak merasa runtuh ketika mendapat kritik, karena ia menilai dirinya berdasarkan standar pribadi, bukan standar publik. Di sisi lain, membangun identitas dari dalam membutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri. Seseorang harus berani melihat kekurangan tanpa rasa malu dan memperbaikinya tanpa memamerkan prosesnya. Perbaikan internal jarang terlihat di permukaan, tetapi efeknya mendalam.
keputusan menjadi lebih sabar, tidak bereaksi berlebihan, atau tetap menghormati orang yang tidak sependapat adalah bentuk kekuatan yang tidak selalu mendapatkan sorotan, namun sangat berharga. Karakter yang kuat juga memberikan konsistensi. Reputasi bisa berubah tergantung situasi, tetapi karakter membuat seseorang tetap stabil meski berada dalam tekanan. Orang seperti ini tidak mudah tarimbang-ambing oleh komentar, tren, atau ekspektasi sosial. Ia mengetahui siapa dirinya, apa yang ia percaya, dan bagaimana ia ingin menjalani hidup. Ketika seseorang memiliki kejelasan semacam ini, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Akhirnya, identitas sejati bukan ditentukan oleh apa yang dilihat orang, tetapi oleh prinsip yang diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Dunia mungkin memberi label, memberi pujian, atau bahkan menghakimi, namun semua itu bersifat sementara. Yang bertahan adalah integritas, kedewasaan berpikir, serta ketenangan batin yang lahir dari hidup sesuai nilai yang diyakini. Membangun reputasi luar mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi membangun karakter internal memberi kekuatan yang bertahan lama, kekuatan yang tidak perlu terlihat, namun dapat dirasakan melalui sikap, pilihan hidup, dan cara seseorang menghadapi dunia. Pada zaman modern ini, perbandingan telah menjadi bagian yang hampir tidak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, lingkungan kerja yang kompetitif, hingga standar hidup masyarakat membentuk pola pikir bahwa seseorang harus lebih unggul agar dianggap berharga. Akibatnya, banyak individu tanpa sadar menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur. Namun stoikisme mengingatkan bahwa perbandingan semacam itu hanya menciptakan jarak antara seseorang dengan dirinya sendiri. Perbandingan bukan hanya menguras energi, tetapi juga mengaburkan fokus. Ketika pikiran dipenuhi rasa ingin mengejar pencapaian orang lain, seseorang kehilangan arah pribadi. Ia tidak lagi bertanya apa yang ia butuhkan, tetapi apa yang harus dimiliki agar terlihat setara. Padahal setiap individu memiliki latar belakang berbeda, kemampuan berbeda, serta kesempatan yang tidak sama. Stoikisme menekankan bahwa sumber ketenangan adalah memahami perjalanan diri, bukan meniru perjalanan orang lain. Dalam proses membandingkan, seseorang sering lupa bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak mencerminkan keseluruhan hidup seseorang. Banyak pencapaian yang terlihat mulus tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari perjuangan panjang yang tidak pernah terlihat publik. Jika seseorang hanya melihat hasil dan bukan proses, maka ia sedang membuat standar kehidupan yang tidak realistis dan akhirnya memicu rasa tidak puas berkepanjangan. Fokus pada perkembangan pribadi berarti mengalihkan perhatian dari kompetisi eksternal menuju evaluasi internal. Seseorang bisa bertanya, apakah hari ini ia lebih sabar dibanding kemarin? Apakah ia mampu mengambil keputusan lebih bijak dibanding beberapa bulan lalu? Apakah respons emosionalnya semakin terkendali dibanding sebelumnya? Pertanyaan semacam ini menciptakan pola pikir yang lebih sehat, karena fokus utamanya bukan pada penilaian orang lain, melainkan pada pertumbuhan karakter. Dengan menghentikan kebiasaan membandingkan diri, seseorang memberi ruang untuk menerima dirinya dengan baik. Ia mulai menyadari bahwa kelebihan dan kekurangan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan, tetapi bagian dari keberadaan manusia. Dari penerimaan ini lahir kepercayaan diri yang tidak bergantung pada opini luar. Seseorang tidak lagi merasa perlu mengejar pengakuan karena ia memahami bahwa dirinya layak tanpa harus sesuai dengan standar orang lain. Perbandingan juga dapat menciptakan rasa iri, dan rasa iri adalah salah satu bentuk penderitaan batin yang paling merusak. Ia menggerogoti ketenangan dengan membuat seseorang merasa kurang, meski ia memiliki hal yang seharusnya bisa
ia syukuri. Stoikisme bukan mengajarkan untuk mengabaikan ambisi, melainkan menempatkan ambisi pada tempat yang tepat. Mengejar peningkatan diri bukan kemenangan semu terhadap orang lain. Ketika seseorang berhenti membandingkan hidupnya, ia dapat melihat tujuan hidup dengan lebih jelas. Fokusnya bukan lagi pada citra yang ingin ia tunjukkan, tetapi pada kualitas hidup yang ingin ia bangun. Dengan demikian, perjalanan hidup tidak lagi dipenuhi kecemasan, tetapi menjadi proses pembelajaran yang tenang dan bermakna. Pada akhirnya, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh kecepatan ia mencapai tujuan, melainkan oleh kejujuran dan ketekunan dalam menjalani proses. Perbandingan mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi melepaskannya adalah langkah besar menuju kedewasaan batin dan kebebasan emosional. Dan ketika seseorang hidup tanpa beban perbandingan, ia dapat melihat dirinya apa adanya dengan rasa hormat, ketenangan, dan penerimaan yang tulus. Di tengah arus kehidupan modern, kesederhanaan sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan. Banyak orang merasa perlu menunjukkan bahwa mereka mampu membeli, mampu mengikuti gaya hidup tertentu, atau mampu tampil dengan cara yang sesuai tren. Konsumerisme akhirnya membentuk nilai diri, bukan lagi sebagai kebutuhan, tetapi sebagai simbol status. Namun dari sudut pandang stoikisme, kesederhanaan justru merupakan bentuk keberanian dan kualitas yang menunjukkan kedewasaan batin. Kesederhanaan tidak sekadar berarti memiliki sedikit atau hidup serba kekurangan. Kesederhanaan adalah sikap memilih untuk tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak perlu. Dalam dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan, mampu berkata cukup adalah salah satu bentuk kebebasan tertinggi. Banyak orang merasa harus memiliki lebih agar tidak tertinggal. Padahal semakin besar keinginan, semakin besar pula potensi kekecewaan dan ketidakpuasan. Masyarakat modern seringkali mengukur keberhasilan seseorang melalui benda-benda yang ia miliki. Rumah besar, pakaian bermerek, kendaraan mewah, atau rutinitas liburan ke berbagai tempat seolah menjadi tolok ukur kualitas hidup. Namun stoikisme mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu bersifat eksternal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan ketenangan batin. Banyak orang yang tampak kaya secara materi, namun miskin secara emosional dan mental, karena hidup mereka dikendalikan oleh citra, bukan makna. Kesederhanaan mengajarkan seseorang untuk fokus pada esensi, bukan tampilan. Seseorang yang mampu hidup sederhana menunjukkan bahwa ia telah mengenal dirinya. Ia memahami apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang hanya merupakan dorongan untuk terlihat lebih dibanding orang lain. Ia tidak lagi menjadikan standar publik sebagai penentu keputusan. Ia menentukan nilai berdasarkan apa yang selaras dengan prinsip dan kebutuhannya. Selain itu, kesederhanaan membuka ruang untuk refleksi. Ketika hidup tidak dipenuhi distraksi berlebihan, pikiran lebih jernih. Seseorang dapat memperhatikan hal yang sering terabaikan, kualitas hubungan dengan orang lain, kesehatan mental, kedalaman diri, dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Dalam keheningan sederhana itu, seseorang menemukan ruang untuk bertanya, apakah ia sedang hidup sesuai nilai yang diyakini atau hanya mengikuti aliran masyarakat tanpa arah. Kesederhanaan juga melatih pengendalian diri. Ketika seseorang menahan keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan hanya demi terlihat lebih baik di mata publik, ia sedang melatih disiplin batin. Sikap seperti ini membangun karakter yang tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Hal tersebut menciptakan rasa cukup yang tidak bergantung pada benda, tetapi pada pemahaman diri. Dalam konteks stoikisme, kesederhanaan bukan pengurangan nilai, tetapi peningkatan kualitas hidup. Ini adalah bentuk kebebasan dari tuntutan sosial yang tidak selalu rasional. Ini juga merupakan pernyataan bahwa seseorang tidak hidup
untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya tanpa tekanan citra. Pada akhirnya, gaya hidup sederhana tidak membuat seseorang kehilangan nilai. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan, di mana identitas tidak lagi dipertaruhkan melalui simbol materi. Kesederhanaan memberi ruang bagi keaslian, ketenangan, dan kebijaksanaan, hal-hal yang tidak dapat dibeli tetapi justru memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada penampilan luar di era modern. Tekanan mental bukan lagi sesuatu yang jarang. Dibicarakan, banyak orang berusaha tampil kuat, tenang, dan seolah mampu mengatasi segala sesuatu, padahal dalam batin mereka tersimpan keresahan, kecemasan, atau kelelahan emosional yang tidak terlihat. Kemampuan mengelola emosi dan pikiran kini menjadi tantangan yang lebih besar dibanding kemampuan teknis atau pencapaian materi. Stoikisme memberikan landasan penting. Kualitas hidup bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, tetapi oleh bagaimana seseorang memperlakukan pikirannya sendiri. Banyak situasi di hidup yang tidak bisa dikendalikan. Kritik, kegagalan, perubahan tak terduga, penolakan, atau kehilangan sering datang tanpa permisi. Banyak orang mencoba menghindarinya dengan menciptakan citra kuat, padahal yang dibutuhkan bukan persembunyian, melainkan kemampuan memahami dan mengendalikan respons batin. Stoikisme menyatakan bahwa pikiran memiliki peran utama dalam membentuk interpretasi atas suatu kejadian. Bukan peristiwa itu sendiri yang menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan cara pikiran memaknainya. Mengelola pikiran berarti memiliki kesadaran untuk memilih mana yang layak diproses dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Banyak orang memikul beban yang sebenarnya tidak perlu pendapat orang lain, perkataan yang tidak disengaja, ekspektasi sosial, atau perbandingan yang tidak sehat. Tanpa disadari, semuanya menjadi konsumsi mental yang memperburuk keadaan emosional. Dengan memahami batas kendali, seseorang mulai memilah hal yang memang harus dihadapi dan hal yang hanya membuang energi. Pengendalian emosi bukan berarti menekan perasaan atau berpura-pura tidak terluka. Pengendalian emosi berarti memberi ruang untuk merasakan, kemudian menempatkan perasaan itu pada konteks yang lebih rasional. Seseorang yang marah tidak harus bereaksi. Seseorang yang kecewa tidak harus menyalahkan diri. Seseorang yang cemas tidak harus menghindar dari kehidupan. Pengendalian emosional adalah seni merespon, bukan refleks bereaksi. Dalam lingkungan modern, kemampuan ini memberikan ketenangan yang berharga. Banyak orang mudah tersinggung, mudah terprovokasi, dan mudah kehilangan kendali karena membiarkan faktor luar menentukan keadaan batinnya. Namun seseorang yang menerapkan prinsip stoik akan tetap tenang meski dunia di sekelilingnya sedang kacau. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia memilih untuk tidak memberikan kendali atas pikiran kepada sesuatu yang berada di luar dirinya. Kesadaran akan batas kendali juga membantu seseorang menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saat seseorang mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan arah, ia menunjukkan kedewasaan yang matang. Ia memahami bahwa perubahan tidak selalu buruk, melainkan bagian dari dinamika kehidupan. Pada akhirnya, kemampuan mengelola pikiran dan emosi menciptakan stabilitas yang tidak bisa diberikan oleh pencapaian materi, popularitas, atau validasi publik. Ini adalah bentuk kekuatan paling sunyi, tetapi paling berpengaruh. Seseorang dapat kehilangan banyak hal dalam hidup, namun selama ia masih memiliki kendali atas pikirannya, ia masih memiliki fondasi untuk bangkit. Dengan demikian, kualitas diri tidak terletak pada bagaimana seseorang terlihat di luar, tetapi pada bagaimana ia mempertahankan ketenangan dan kejernihan pikiran di tengah tantangan dunia modern. Pada akhirnya, proses memperbaiki diri
adalah perjalanan yang panjang, tidak instan, dan tidak selalu mudah. Dunia modern sering memberikan gambaran bahwa perubahan harus cepat, hasil harus terlihat, dan perkembangan harus selalu dapat dibuktikan secara eksternal. Banyak orang merasa gagal hanya karena perubahan dalam dirinya tidak tampak oleh orang lain. Padahal perubahan batin sering berjalan dalam keheningan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Prinsip Stoik mengingatkan bahwa pertumbuhan bukan sebuah ajang kompetisi, melainkan perjalanan pribadi yang tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Proses introspeksi dan perkembangan diri memiliki dinamika yang tidak linear. Ada saatnya seseorang merasa maju pesat. Ada saatnya ia merasa stagnan boken mandar. Namun stagnasi bukan kegagalan, dan kemunduran bukan akhir. Justru pada fase seperti itu, seseorang belajar memahami batas, kelemahan, serta area yang masih membutuhkan perhatian. Mengakui kekurangan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah awal menuju perubahan yang lebih autentik. Perjalanan ini juga menuntut konsistensi. Banyak orang memiliki niat baik, tetapi berhenti ketika menghadapi kesulitan. Perbaikan diri memerlukan kesediaan untuk menghadapi rasa tidak nyaman, ketidakpastian, rasa malu atas kesalahan masa lalu, kesadaran bahwa segala hal bermula dari sesuatu yang kecil. Dunia modern mengagungkan hasil, tetapi jarang memberi ruang bagi proses. Karena itu, seseorang perlu belajar memberikan validasi kepada dirinya sendiri, tanpa menunggu persetujuan atau pengakuan dari lingkungan. Kesabaran menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Tanpa kesabaran, seseorang akan terjebak dalam perasaan ingin menyerah atau terburu-buru. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh. Ada hal-hal yang hanya dapat dipahami setelah dilewati, bukan dipaksakan. Perubahan yang dipaksakan sering berakhir superficial, sedangkan perubahan yang tumbuh dari refleksi mendalam akan bertahan jauh lebih lama. Selain itu, kesadaran bahwa perbaikan diri tidak membutuhkan sorotan publik membuat proses ini lebih jujur. Seseorang tidak memperbaiki diri agar terlihat baik, tetapi agar hidupnya lebih bermakna. Ia belajar menyederhanakan kebutuhan, menjaga integritas, dan memperkuat karakter. Meski tidak ada yang melihat, seseorang yang mampu menumbuhkan kualitas diri tanpa mengharapkan tepuk tangan telah menemukan kebebasan dari penilaian luar. Dalam proses ini, penting pula menerima bahwa kesalahan akan terjadi. Tidak ada perubahan yang mulus, namun kesalahan dapat menjadi guru yang berharga jika dipahami dengan sikap reflektif, bukan dengan penyesalan berlebihan. Seseorang yang tumbuh akan belajar memaafkan dirinya, lalu melanjutkan langkah dengan pemahaman baru. Pada titik tertentu, seseorang akan menyadari bahwa pertumbuhan bukan tentang menjadi sosok ideal, melainkan menjadi versi terbaik dari diri sendiri sesuai kapasitas dan nilai yang diyakini. Perbaikan diri bukan tugas sekali selesai, tetapi perjalanan seumur hidup. Dengan demikian, fokus pada proses, bukan penilaian luar, menjadi sikap yang membebaskan. Seseorang tidak perlu sempurna untuk layak hidup, berkembang, dan dihargai. Ia hanya perlu terus melangkah dengan arah yang jelas dan hati yang jujur. Karena dalam perjalanan sunyi memperbaiki diri, seseorang menemukan kedewasaan, ketenangan, dan makna hidup yang tidak dapat dibeli oleh apapun di dunia luar. Pada akhirnya, hidup bukan tentang mengejar citra ideal yang disukai banyak orang, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih selaras dengan nilai yang diyakini. Proses memperbaiki diri mungkin panjang dan sunyi, namun kesunyian itulah yang mengajarkan kedewasaan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasa ruang ini memberi ketenangan, insight, atau sekadar teman di perjalanan batinmu, silakan bergabung
dan ikuti Senandika Filsafat. Di sini, kita belajar memahami hidup dengan langkah yang lebih perlahan tanpa topeng, hanya refleksi dan pertumbuhan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Semoga pikiranmu tetap jernih, hatimu tetap lapang, dan langkahmu semakin pasti.